Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh yang berbahagia ini kita akan belajar yaitu tentang nun mati ataupun tanwin, yaitu baris dua ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu cara paling mudah mengenal nun mati ataupun tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, langsung saja kita mulai ya. Jadi bagi yang sudah paham ya alhamdulillah, bagi yang belum paham maka simaklah sampai selesai biar mudah. Mohon maaf jika tulisannya agak sedikit kecil, nanti layar HP-nya bisa dimiringkan biar terlihat lebih besar. Baik. Yang pertama, hukum nun mati, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini kita akan bahas tentang hukum nun mati, nun sukun ataupun tanwin. Jadi jika ada nun mati ataupun tanwin, baik itu tanwin yaitu kasratain, yaitu seperti bin, ataupun dhammatain seperti bun, ataupun fathatain seperti ban ya, bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu dari alif sampai ya, maka terjadilah 4 hukum. Nah, diingat ini, apabila ada nun mati ataupun baris 2 bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka terjadi 4 hukum. Yang pertama ada hukum idhar ya. Yang kedua ada hukum idgham, yang ketiga ada hukum ikhfa, yang keempat ada hukum iqlab. Nah, maka terjadi 4 hukum ini kalau ada nun mati bertemu ataupun tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Yang pertama hukum yang terjadi yaitu hukum idhar. Hukum idhar, huruf hijaiyah yang terdapat dalam idhar adalah 4, yaitu yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Ini untuk hukum idhar. Berarti apabila ada nun mati bertemu dengan 6 huruf ini maka terjadi hukum idhar. Contoh idhar, dan idhar itu cara membacanya yaitu samar. Makna samar itu tidak berdengung ya. Contoh idhar seperti man amana min ghillin. Man amana tidak berdengung. Man amana, dari man langsung ke amana. Tidak boleh kita baca man itu salah ya. Yang benar man amana. Contoh bertemu dengan ghain, ini bertemu dengan hamzah. Dan ini contoh bertemu dengan ghain yaitu min ghillin. Contoh bertemu dengan ha, man huwa, tidak berdengung ya. Contoh bertemu dengan ain, min alaq, tidak kita baca min ya, tidak berdengung ya, samar. Contoh bertemu dengan ha, min hadid, Contoh bertemu dengan kha yaitu man khaffat. Nah, di sini sering terjadi orang salah membaca, membuat berdengung, padahal di sini tidak berdengung ya. Yaitu kita baca man khaffat. Nah, ini yang pertama, nun mati bertemu dengan 6 huruf ini maka terjadi hukum yaitu hukum idhar, yaitu dibaca tidak berdengung. Ini contohnya. Nah, yang kedua ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang ini yaitu 4 huruf ini yaitu ya, nun, mim, waw ya. Ya, nun, mim, waw. Jadi kalau ada nun mati ataupun nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ini maka terjadi hukum idgham. Nah, terjadi hukum idgham ini, idgham terbagi 2 nanti. Nah, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ya, jadi kalau idgham bi gunnah ini maknanya yaitu dengan dengung. Makna gunnah itu dengung. Nah, ini hurufnya. Kalau misalnya ada nun mati bertemu dengan huruf ini maka dibaca dengung. Contohnya idgham bi gunnah itu seperti contoh yaitu nun mati bertemu dengan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan juga yang lainnya ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, contoh nun mati bertemu dengan nun juga idgham. Contohnya inna fa'atiz dzikra, inna fa'atiz dzikra. Nah, zikranya tidak ada dalam ayat ya. Contoh yang lainnya, nun mati bertemu dengan mim. Mim berdengung. Contoh nun mati bertemu dengan waw. Miau berdengung juga. Jadi nun mati bertemu dengan ya berdengung, nun mati bertemu dengan nun berdengung, nun mati bertemu dengan mim berdengung, nun mati bertemu dengan waw berdengung, karena itu adalah idgham bi gunnah. Itu yang kedua ya. Terus pembahagian yang ketiga yaitu idgham juga. Idgham bila gunnah. Ya, apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ra, ya, maka itu terjadi idgham bila gunnah. Jadi tidak berdengung kita baca. Ya, kita baca biasa saja seperti tasdid ya. Nah, nun yang ini menjadi seperti tasdid. Contohnya misalnya nun mati bertemu dengan lam. Milladunka rahmah ya, milladunka rahmah misalnya tidak berdengung, jadi kita baca seperti tasdid ini, bukan min ladunka, bukan, tapi milladunka ya. Selanjutnya ini contoh misalnya tanwin bertemu dengan lam. Khairul laka, bukan khairun laka, tapi khairul laka. Nah, ini yang kedua, yaitu bahagian dari idgham. Idgham ada dua, ada bi gunnah, ada bila gunnah. Ini paling mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu hukum ikhfa ya. Yang ketiga yaitu hukum ikhfa. Nah, bacaan ikhfa ada tiga. Ya, bacaan ikhfa itu ada tiga ya. Yang pertama ikhfa kubra. Ya, makna ikhfa kubra atau ikhfa aqrab namanya ya. Ikhfa itu terbagi kepada tiga, ada ikhfa kubra atau ikhfa aqrab namanya. Dia itu apabila ada nun mati bertemu dengan dal ataupun bertemu dengan ta atau bertemu dengan ta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada ikhfa sughra. Nah, ada ikhfa sughra. Kalau ikhfa sughra itu bertemu dengan nun mati bertemu dengan qaf dan nun mati bertemu dengan kaf. Nah, yang ketiga ada ikhfa yaitu ikhfa wusta. Nah, kalau ikhfa wusta ini yaitu seperti nun mati bertemu dengan tha, jim, zai, sa, sha, sa, da, za, dha, fa. Nah, ini terjadi ikhfa wusta ya. Ikhfa wusta, ikhfa sughra, ikhfa kubra. Nah, ini contohnya. Nah, contoh ikhfa, kita zoom sedikit biar kelihatan ya. Nah, contohnya ini contoh ikhfa kubra atau ikhfa aqrab namanya. Kita baca. Nah, min tilqa'i ya. Min dengung ya. Kita baca dengan dengung. Min tilqa'i sa'idan tayyiban min dunihi. Ini ikhfa kubra atau ikhfa aqrab ya. Yang kedua ada ikhfa sughra ataupun ikhfa ab'ad ya, seperti contoh qaulan karima min qibali. Nah, ini contoh ikhfa sughra atau ikhfa ab'ad. Nah, yang ketiga ada ikhfa wusta seperti contoh an salatihim yawma idzin zurqa. Nah, ini yaitu hukum yang ketiga yaitu hukum ikhfa ya. Ikhfa maknanya menyembunyikan.
yaitu dibaca dengan berdengung. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat sekarang, yaitu yang keempat ada iqlab. Nah, kita lihat yang keempat. Di sini ada iqlab. Kita zoom. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ba ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka terjadilah hukum iqlab. Iqlab ini dibaca berdengung, mana iqlab membalikkan bunyi nun mati kepada bunyi mim, ya. Kita baca contohnya misalnya sami'an basira. Sami'an, bukan an lagi, tapi bunyi nun ini, bunyi baris dua ini kita jadikan bunyi mim, ya. Sami'an basira, seperti ada mim mati. Nah, inilah hukum-hukum nun mati ataupun baris dua bertemu dengan huruf hijaiyah 28, maka terjadilah yaitu 4 hukum, yaitu ada idhar, makna idhar yaitu menyatakan, kita baca tidak berdengung. Ada idgham, idgham itu terbagi 2, ada idgham yang berdengung, ada idgham yang tidak berdengung. Yang ketiga ada ikhfa, ikhfa itu terbagi 3, ada ikhfa kubra, ada ikhfa sughra, ada ikhfa wusta. Yang keempat yaitu iqlab, yaitu ada 1 hurufnya yaitu ba. Untuk hurufnya, nah ini bisa dilihat, nanti tinggal dihafal, ya. Huruf idhar ha kha ain ghain ha hamzah, huruf idgham ya waw min nun, huruf idgham bi gunnah ya waw min nun, mim nun, huruf idgham bila gunnah yaitu lam ra, huruf ikhfa yaitu 15 yaitu ta tha jim dal dal dha zai sin shin sad dha ta dha fa kaf fa qaf kaf. Huruf iqlab ada 1 yaitu ba. Nah, itu harus dihafal supaya benar saat membaca Al-Quran. Taib, walaupun sedikit cepat, secara singkat kita sudah memahami yaitu nun mati ataupun baris 2 ini adalah yang dasarnya. Taib, itu saja untuk hari ini. Video selanjutnya nanti kita akan belajar makharijul huruf, satu-satu huruf yaitu 1 video. Taib, ini saja kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.